Perahu nelayan terbalik usai ditabrak kapal penumpang. Seorang ABK berdiri di atas perahu meminta pertolongan setelah kapalnya sepenuhnya karam dan muatannya tumpah ke laut. Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. Harga BBM subsidi maupun non-subsidi masih sama sehingga masyarakat tak perlu panik buying. Sebuah mobil terseret banjir sejauh 15 meter di kota Cimahi, Jawa Barat. Dari rekaman warga menunjukkan derasnya aliran banjir. Selamat sore saudara, selain 3 sorotan utama tadi, beragam kabar dari sejumlah daerah di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Saya Ihsan Sitorus, inilah Indonesia Update selengkapnya. Informasi pertama dari Jawa Barat, saudara, puting beliung melanda wilayah Purwakarta, Jawa Barat. 6 bangunan rusak dan 2 diantaranya mengalami rusak berat. Hujan deras disertai puting beliung menerjang wilayah Kampung Cipinang, Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat. Hembusan puting beliung membuat 6 bangunan milik warga rusak. 2 diantaranya bahkan mengalami rusak berat. Selasa pagi, warga bersama petugas BPBD, TNI, dan Polri bergotong royong membersihkan puing-puing rumah warga yang rusak. Data dari pihak Kecamatan Cibatu, ada 6 bangunan milik warga yang mengalami rusak ringan hingga berat akibat puting beliung. 2 bangunan yang mengalami rusak berat adalah warung dan gudang. Kita bersama dengan warga untuk membantu mencoba membersihkan puing-puing bekas korban tersebut. 6 titik di mana semuanya ini ya alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi harta kerugian kisaran kurang lebih dari 6 titik ini 60 juta rupiah. Angin puting beliung itu di posisi hujan yang kedua kali. Kalau hujan pertama itu memang besar sekali, anginnya gede sampai gerbang rumah saya ini jebol. Saya keluar dari rumah, saya ikat gerbangnya, saya berdiri di situ. Ada beberapa menit kemudian angin kencang lagi, gerbangnya jebol lagi, kena angin. Saya lari ke belakang ke sana ngelihat, memang di sana udah kelihatan hitam ke arah sini. Kira-kira ada 15 menit, ada angin yang hitam buyung di sini, nabrak bangunan ini sampai terbang semua ke atas. Pemerintah dan BPBD Purwakarta mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan segera berlindung di tempat aman bila terjadi hujan disertai angin kencang, karena wilayah Purwakarta masih berpotensi diterjang cuaca ekstrim hingga beberapa pekan ke depan. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, saudara, perahu nelayan terbalik usai ditabrak kapal penumpang. Akibatnya kapalnya karam dan muatannya tumpah ke laut. Inilah video detik-detik pasca tabrakan 2 perahu di perairan utara Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Salah satu perahu terlihat sudah dalam kondisi terbalik dan tenggelam. Dalam video yang beredar, suasana di atas kapal terlihat panik. Sejumlah penumpang berteriak sambil merekam proses evakuasi. Insiden ini melibatkan kapal penumpang Madu Kismo dan sebuah perahu nelayan. Tabrakan terjadi diduga karena kapal penumpang mengalami mati mesin secara mendadak. Saat kejadian, nakoda sedang berada di ruang mesin untuk melakukan perbaikan. Meskipun telah diteriaki, suara tersebut tidak terdengar. Pemilik perahu sempat panik, namun berhasil dievakuasi ke atas kapal penumpang. Pemilik kapal sedang memperbaiki mesin. Pada saat itu, kapal penumpang tersebut teriak kepada pemilik kapal yang kapalnya rusak itu, tetapi tidak kedengaran. Akhirnya kapal itu ditabrak sehingga
mengakibatkan kapal itu tenggelam. Dan alhamdulillah untuk penumpang selamat semua. Dan saat ini sudah dievakuasi ke Desa Lobuk, Kecamatan itu dalam kondisi selamat. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. 14 penumpang kapal Madukismo bersama dengan nelayan berhasil dievakuasi ke pelabuhan Desa Lobuk, Sumeneb, Jawa Timur dalam kondisi selamat. Nur Khalis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, tim SAR gabungan berhasil menemukan 21 korban yang mengalami kecelakaan laut kapal Nazila 05. Para korban ditemukan di sekitar perairan Gorontalo. Laporan kecelakaan kapal akibat cuaca buruk itu diterima pada Minggu malam. Tim SAR kemudian mulai melakukan pencarian dengan menggunakan KM SAR Bisma. Para korban ditemukan bersama longboat dekat dengan rakit milik nelayan di wilayah perairan Gorontalo. Kepala Kantor SAR Palu, Muhammad Rizal, bilang seluruh korban dalam kondisi selamat, namun ada perbedaan data jumlah korban dengan manifest kapal awal. Seluruh korban akan dibawa ke Pelabuhan Teluk Kelalong, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dan akan dikembalikan ke daerah asal. Alhamdulillah tadi sudah ditemukan pada pukul 8.24 sejumlah 21 orang korban. Dari laporan awal 27 orang yang terdaftar dalam manifest setelah dikonfirmasi oleh tim di lapangan bahwa jumlah yang berangkat melaut tidak sesuai dengan manifest. Dari 27 manifest ternyata hanya 21 orang yang berangkat, sehingga proses evakuasi ini hanya 21 orang yang kita evakuasi. Kita bergeser ke Jawa Timur, saudara. Kecelakaan bus dengan truk tronton terjadi di Jalan Raya Pantura, Situbondo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan itu 2 orang tewas. Kedua kendaraan baik bus dan truk tronton ini sama-sama ringsek pada bagian depan. Kecelakaan ini bermula saat bus melaju dari arah Surabaya menuju Denpasar, Bali, mendahului kendaraan di depannya. Dari arah berlawanan, truk tronton hendak mampir ke warung ikan bakar di kanan jalan. Karena jarak sudah dekat, kecelakaan tak terhindarkan. Sopir truk beserta anaknya meninggal, sementara sopir bus mengalami patah tulang kaki. 45 penumpang bus selamat dari kecelakaan itu. Jadi K1 atau penyebab dari laka dugaan dari kami setelah tahu posisi dari kendaraan bis ini lagi-lagi truk atau dari arah timur ke barat, sehingga kemungkinan besar adalah dari ya, nanti akan kita laksanakan olah TKP setelah evakuasi dari bis. Saudara, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. Mensesnek menyebut tak ada rencana kenaikan harga BBM subsidi maupun non-subsidi sehingga masyarakat tak perlu panic buying. Saudara, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU sempat memicu kekhawatiran warga terkait stok BBM. Pertamina Patraniaga menyebut lonjakan antrean dipicu oleh peningkatan aktivitas masyarakat pasca libur panjang Idul Fitri. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Ambon dalam 2 hari terakhir menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat tentang kelangkaan stok BBM di wilayah Maluku. Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku menegaskan kondisi ini bukan disebabkan menipisnya stok, melainkan akibat peningkatan konsumsi yang signifikan. Hal ini seiring dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat usai masa libur Lebaran. Masyarakat diimbau tidak melakukan panic buying karena ketersediaan pasokan dipastikan mencukupi untuk kebutuhan harian maupun operasional transportasi di wilayah Maluku. Antrian yang terjadi di Kota Ambon, Pertamina juga menyampaikan bahwa terjadinya antrian ini disebabkan utamanya oleh lonjakan konsumsi masyarakat setelah berakhirnya libur, cuti bersama, dan WFA Idul Fitri. Menteri Sekretaris Negara menanggapi terkait tersebarnya isu penyesuaian BBM oleh Pertamina di media sosial.
Mensesnek mengatakan belum ada rencana kenaikan harga BBM subsidi maupun non-subsidi sehingga ia mengimbau masyarakat tidak perlu panik. Saya Prasetyo Adi, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, ingin menyampaikan pernyataan dari pemerintah berkenaan dengan apa yang berkembang di masyarakat tentang adanya isu rencana penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat beraktivitas pada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga meminta agar masyarakat tidak panik buying. Menurut Dasko, berdasarkan putusan pemerintah per 1 April 2026 besok, tidak ada penyesuaian harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi. Barusan tadi sudah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara mewakili pihak pemerintah bahwa pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM non subsidi yang adanya isu beredar di tengah masyarakat akan ada penyesuaian di tanggal 1 April besok. Sehingga kami monitor hari ini terjadi beberapa antrian di beberapa daerah di pom-pom bensin, sehingga kami himbau dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrian, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Kita ke kabar lainnya, saudara. Stok beras 5 kg di Palmerah, Jakarta Barat tidak mengalami kendala. Persediaan beras 5 kg aman pasca Lebaran. Di Palmerah, Jakarta Barat, stok beras 5 kg tersedia di berbagai toko beras maupun minimarket, baik beras SPHP maupun beras premium. Meski stok aman, pedagang mengakui pengiriman beras pasca Lebaran mengalami keterlambatan karena distributor belum kembali buka sepenuhnya. Nggak masalah, itu banyak lah kalau ada yang mau beli kita adain kok. Aku rasa memang ada sebagian yang udah ada yang nahan-nahan sih. Sebetulnya ini habis Lebaran juga stok sebetulnya nggak masalah ya. Ternyata yang aku nih mesen dari kemarin aja belum dikirim dengan alasan sih belum ada banyak pegawai yang belum masuk, jadi belum bisa pengiriman. Sementara sejumlah bahan pokok mengalami kekosongan, salah satunya minyak goreng jenis curah yang berdampak bagi pedagang yang kini harus mengurangi jumlah produksinya. Pedagang kecil seperti penjual gorengan kini merasakan kosongnya minyak goreng jenis curah.
Minyak goreng ukuran 10 liter yang sebelumnya dibeli dengan harga Rp165.000 kini naik menjadi Rp185.000. Pedagang mensiasatinya dengan menggunakan minyak goreng jenis kemasan yang harga lebih mahal dan harus mengurangi jumlah pembuatan gorengan. Mariani, seorang pedagang gorengan, mengatakan sejak beberapa hari lalu minyak goreng jenis curah tidak ada di pasaran. Jika ada pun harganya lebih mahal Rp20.000. Curah Ibu ya? Itu naik Ibu? Lagi kosong semua. Oh kosong, jadi kita beralih ke minyak apa? Mahal Bimoli. Bimoli. Kita makanya Sania paling. Oh iya, Sania berapa Bu? 40. Itu yang 2 liter. 2 liter. Biasanya Bu? Biasanya kita nggak pakai. Oh nggak pakai ya? Tapi naik ya Bu ya? Ada minyak. Tapi naik ya? Naik. Oh minyak sekarang malah nggak ada? Nggak ada. Di pasaran atau sih? Hari ini nggak ada minyak curah. Nggak ada minyak Ibu? Berkurang sih. Berkurang Ibu ya? Tapi yang nggak banyak-banyak amat. Sedikit ya? Berapa Ibu kurangnya? Biasanya kalau kita taruh ini jadi 700. Berkurangi juga ya jumlah? Saudara, 3 prajurit TNI gugur saat serangan Israel ke Lebanon. Pihak keluarga masih menunggu kepastian pemulangan jenazah. Selengkapnya usai jeda. Seorang perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban jambret saat pulang dari acara Halal Bihalal. Aksi pelaku terekam kamera CCTV yang terpasang di salah satu rumah warga. Dari rekaman terlihat pelaku yang mengendarai sepeda motor memutar balik dan mendekati korban dari arah belakang. Pelaku langsung menarik tas milik korban dan melarikan diri. Korban sempat berteriak dan berupaya mengejar, namun gagal. Terjebak oleh debit air banjir karena memaksakan untuk melewat. Sebuah mobil terseret banjir sejauh 15 meter di kota Cimahi, Jawa Barat. Dari rekaman amatir warga memperlihatkan derasnya aliran banjir. Arus banjir menghanyutkan sebuah mobil yang awalnya terparkir di apotek. Mobil itu terseret sejauh 15 meter dan berhenti di Jalan Mahar Marta Menggara. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Mobil yang sempat terseret banjir sudah dievakuasi untuk menghindari kemacetan. Banjir kini telah surut, lalu lintas kembali normal. Sebanyak 4 kg sabu tak bertuan kembali ditemukan di pesisir pantai Ulat Bulu, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Penemuan ini menambah daftar kasus serupa di wilayah itu. Dalam kurun waktu 1 bulan, sudah 3 kali paket narkoba ditemukan di lokasi berbeda di Pulau Belitung. 4 paket ini ditemukan dalam kondisi terdampar di pesisir pantai. Hingga kini, petugas masih melakukan pendalaman untuk mengungkap asal-usul barang haram itu. Muncul dugaan adanya modus baru peredaran narkoba, yakni dengan menghanyutkan atau melepaskan paket di wilayah perairan tertentu agar tidak terdeteksi petugas. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lain, saudara. 3 prajurit TNI gugur saat bertugas menjadi pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Pihak keluarga masih menunggu kepastian pemulangan jenazah Praka Farizal Ramadan, prajurit TNI yang gugur di Lebanon Selatan. Karangan bunga dari berbagai tokoh berdatangan di rumah duka Praka Farizal Ramadan di Pedukuhan Ledok, Sidorejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Praka Farizal merupakan anggota TNI yang gugur dalam misi menjaga perdamaian di Lebanon. Di rumah duka, tetangga berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa langsung kepada keluarga Praka Farizal. Pihak keluarga masih belum mendapat kepastian terkait kepulangan jenazah Praka Farizal ke kampung kelahirannya di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dari Koramil katanya Rabu apa belum jelas. Kalau saat ini informasi yang diterima keluarga gimana Bu untuk istri dan anaknya? Tadi malam itu ya itu video call kan, saya nanyakan cucu, terus pulangnya kapan, katanya nunggu tiketnya kan kemarin belum dapat gitu. Berarti akan ke sini ya Bu ya untuk menantinya Bu? Iya. Bu, untuk pemakaman
di TPU sini atau di Taman Makam Pahlawan sih Bu? Di sini. Kenapa Bu alasannya Bu? Ya, lebih dekat gitu atau? Lebih dekat biar sama kakeknya, keluarganya. Kondisi serupa juga terlihat di rumah duka Sertu Muhammad Nur Ikhwan di Magelang, Jawa Tengah. Menurut istri almarhum Hana Dita Anjani, kabar duka tersebut ia terima pada Selasa pagi dari satuan almarhum. Almarhum suaminya akan berpatroli ke daerah konflik untuk menjemput jenazah korban prajurit TNI sebelumnya. Namun di tengah perjalanan terdapat insiden yang menewaskan Sertu Ikhwan. Cuman tadi pagi ini yang valid, jadi yang saya bisa memastikan baru tadi pagi ini. Dari kemarin masih mengelak aja, semoga bukan suami saya. Jadi saya masih ini nggak percaya. Baru tadi pagi ini A1 baru tadi pagi pasti. Jadi saya bisa memastikan pagi ini. Jadi besok Aprilnya 1 tahun, tepat 1 tahun. Terus mundur 1 bulan, pulangnya ke besok bulan Mei ini. Harusnya bulan Mei ini pulang, dia kumpul sama keluarga sama anak istri. Kita ke kabar lainnya, saudara. Tebing setinggi 8 meter di Desa Sulu, Kabupaten Madiun, longsor dan menutup jalan desa akibat hujan lebat. Selain longsor, banjir juga melanda sejumlah wilayah. Tebing setinggi 8 meter di Dusun Mojo, Desa Sulu, Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, longsor menutup jalan desa. Longsor ini dampak dari hujan deras yang terjadi pada Senin siang hingga sore kemarin. Agar akses jalan kembali terbuka, warga dibantu relawan BPBD dan anggota TNI Polri berjibaku membersihkan material longsor. Selain tanah longsor, hujan deras juga mengakibatkan sungai di Dusun Kebon Duren, Kecamatan Pilang Kenceng, meluap. Sekitar 23 rumah warga dilaporkan terdampak banjir luapan air sungai. Memang kemarin mulai jam 1 hujan itu intensinya deras sekali, sehingga terus khususnya di Desa Suluk, Dusun Kerajaan dan Dusun Mojo memang daerah topografinya perengan, sehingga ketika ada hujan besar itu pasti ada longsor. Kebetulan yang longsor ini di Dusun Kerajaan ada 2 titik, di Dusun Mojo ada 2 titik, sehingga perlu penanganan khusus. Namun demikian keterbatasan dana desa, wilayahnya itu perengan, perlu tanggul yang memang luar biasa anggarannya. Tapi alhamdulillah masyarakat Suluk, masyarakat Desa Suluk dalam kerja bakti luar biasa. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu. Sampai jumpa.